Maka kalau ada di antara kita yang ketika belajar, sekali belajar tuh tak langsung paham, atau sudah 2 kali 3 kali baca tak juga nyambung, itu sudah menjadi lumrah dalam tradisi ilmiah. Makanya saya sampaikan dalam pekan yang lalu itu, seorang penuntut ilmu dia akan sukses bila punya 4 prinsip. 1, Syekhun Fattah, mesti ada guru. Karena orang tidak tahu, tidak mungkin dia belajar dengan ketidaktahuan. Dia hanya akan keluar dari ketidaktahuan bila ditunjukkan oleh yang tahu. Yang kedua, kutubun sihah. Ketika kita baca buku, carilah buku itu yang valid sebagai referensi ilmu. Kita tahu penulisnya siapa, atau kita tahu tingkat ilmu ini dari buku itu validasinya bagaimana, atau rekomendasi ulama terhadap buku itu. Karena kalau buku itu tidak menjadi buku rekomendasi, kita paksakan baca, jangan-jangan makin banyak dibaca makin runyam, makin banyak dibaca makin repot sendiri, makin banyak dibaca makin tak nyambung dengan keilmuan yang semestinya dia sederhana. Yang ketiga, ketika belajar itu mesti aklul rajah. Kita seorang yang punya kapasitas untuk belajar. Kalau IQ, kalau otak tak sanggup lagi, jangan paksakan, banting setir. Karena tak semua orang mesti jadi akademisi, tak semua orang mesti jadi pakar, tak semua orang mesti jadi ustaz, alim. Tapi di antara kita ini ada dia yang cocok jadi pedagang, ada yang cocok jadi petani, ada yang cocok jadi boleh jadi buruh atau jadi pekerja keras dan lain-lain. Dan sunnatullah sudah menjadikan manusia dari dulu dia ini berbagai macam kelompok profesi. Oleh karena itu tak usah paksakan anak kita semuanya. Kalau misalnya ini anak-anak sudah masuk sekolah lagi atau masih libur, Pak? Sudah masuk lagi. Ketika terima rapor, anak orang nilai tinggi semua. Pas anak kita ranking 38 dari 39 anak misalnya. Tak usah marah. Kenapa? Jangan-jangan dia tak cocok, atau memang bukan bidang dia di bidang sains atau seorang yang ilmiah. Boleh jadi dia bidang yang lain yang cocok bagi dia. Dan fakta lapangan, mungkin Bapak Ibu sudah merasakan, dulu di kelas boleh jadi kawan-kawan kita dia ranking. Tapi ketika kehidupan nyata saat dunia kerja, yang tak ranking, dia sudah punya omset banyak, sudah punya link luas, sudah punya penghasilan tetap, sudah berbagai hal dia lakukan sukses secara duniawi. Yang ranking, boleh jadi dia tak terlalu berkembang. Maka dalam menuntut ilmu itu memang ada orang yang cocok dunia ilmu bagi dia, ada orang yang tidak. Kalau tak cocok, tak usah paksakan. Yang cocok, lanjutkan dan asah terus. Ibarat pisau, makin diasah makin tajam. Kalau tak diasah, dia tumpul, tak berguna. Jadi ada orang begitu. Yang keempat, al-mudawamah wal ilhah. Mesti belajar itu sering, mesti belajar itu continue, berkelanjutan, dan sering-sering untuk diulang. Kalau bahasa kita, bahasa jalan dek diturik, dek ditampuh, lancar kaji dek diulang. Sering kita ngulang kaji, hafal. Termasuk bacaan solat kita misalnya. Kenapa kita jarang lupa bacaan solat kita? Karena dari kecil dulu, boleh jadi belum bisa membaca, itu sudah hafal bacaan solat. Dibacakan, didiktekan tiap hari. Pergi ke masjid didiktekan, pergi nanti ke PDTA didiktekan, hadir lagi di sekolah didiktekan, masuk lagi TK didiktekan. Sehingga jangan-jangan tiap hari itu selalu didiktekan. Sehari jangan-jangan 2 kali. Hingga tak lupa sampai sekarang. Kenapa? Sering diulang. Jadi pesan saya, kitab atau sebuah ilmu, kalau kita sudah belajar, sudah berapa kali mengulang, tak juga paham-paham, tak juga ngerti, mungkin kita kali yang berikutnya yang paham gitu. Jadi tak boleh kita putus asa, sebab dari dahulu sudah menjadi tradisi ulama. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu terkenal dengan orang yang ketika belajar dia merasa gagal. Bawa kitab pulang banyak-banyak, rasanya juga tak berhasil. Dia balik lagi menuntut ilmu. Jadi dulu tradisi ulama itu belajar 40 tahun,
30 tahun sekedar belajar itu baru balik pulang itu biasa. Imam Ibnu Hajar itu dia sudah lama belajar tak juga berhasil, tapi ketika dia berhasil, kitabnya sampai sekarang menjadi referensi semua alim. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terburu-buru untuk mendapat hasil sebelum waktunya. Karena biasanya kalau durian belum waktunya panen sudah kita panen, hasilnya nggak bagus. Diambil pun, dijual pun ke pasar atau kita makan pun, dia nampaknya masak, tapi ketika dimakan, apa bahasa kita, Pak? Pokoknya pas makan tuh kecut rasanya gitu. Intinya tidak enak dimakan gitu. Nampaknya masak, nampaknya menggiurkan, paling bagus di antara yang lain. Pas dibuka, rupanya tak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi Bapak Ibu rahmat Allah SWT, balik kita kepada prinsip belajar tadi. Tak usah putus asa kalau misalnya sekian kali hadir tak paham-paham Ustaz, atau gara-gara tak paham itu akhirnya menarik diri, kayak gini belajar capek aja. Pas datang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Atau pas datang paham, pas keluar lupa semuanya. Tak usah kita meratapi nasib seperti itu, karena selama kita belajar, setiap kali datang itu dia dapat pahala. Setiap kali datang itu dapat keberkahan. Setiap kali datang itu dia punya hisabnya sendiri. Jadi itu perlu diingat-ingat bagi orang yang cinta dengan ilmu.